Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang kasus yang terjadi di Pulau Bangka. Salah satunya aksi perampokan di gudang pupuk di kota Bangka Tengah. Kasus ini terjadi di desa Terentang, Kota Koba, Kepulauan Bangka. Itu terjadi pada tanggal 12 Januari 2025. Jadi ada 7 pelaku dalam kasus tersebut dan 1 korban. 1 korban itu adalah orang yang menjaga gudang tersebut. Dan 7 orang ini awalnya itu berpura-pura untuk mencari jalan. Lalu mereka bertanya kepada penjaga gudang tersebut. Dan ketika penjaga gudang tersebut menjawab pertanyaan mereka memulai aksinya dan mengikat penjaga tersebut dan menganiaya penjaga tersebut sehingga memudahkan mereka untuk masuk ke dalam gudang pupuk tersebut. Lalu mereka mengikat korban tersebut yang menjaga gudang tersebut dan mereka langsung mengambil handphone dan mengambil uang 2 juta dalam gudang tersebut. Lalu mereka mencari lagi apa barang berharga yang ada di dalam gudang tersebut, tetapi tidak ditemukan lagi selain itu. Dan mereka memilih gudang tersebut itu karena gudang tersebut itu tempatnya itu strategis karena sepi, di jalan-jalan yang sepi dan tidak ada CCTV. Pokoknya tingkatan keamanannya itu kurang memadai. Jadi itu membuat mereka sangat yakin untuk melakukan perampokan di dalam gudang tersebut dan mengambil barang-barang berharga di dalam gudang tersebut. Lalu setelah mereka juga ingin mengambil di gudang tersebut, merampok gudang tersebut karena gudang tersebut adalah gudang pupuk. Lah gudang pupuk tersebut itu pupuknya bersubsidi dan itu bisa menjadi alasan mereka untuk menjual pupuk tersebut ke depannya dan bisa menghasilkan uang lagi. Nah, habis itu mereka melakukan kejahatan itu dengan cara merampok tersebut. Tetapi pada tanggal 14 Januari 2025 mereka ditangkap oleh polisi karena setelah kejadian 2 hari kasus tersebut, korban tersebut melaporkan kepada Polres yang terdekat untuk melanjutkan kasus tersebut dan mencari keadilan. Lalu ditemukanlah pada tanggal 14 tersebut ditemukan 5 pelaku dan itu di 2 daerah yang berbeda. Sedangkan 2 pelaku tersebut, 2 pelaku sisanya ini belum ditemukan sampai saat sekarang. Lalu para polisi juga masih mencari pelaku 2 tersebut di mana sekarang. Nah, upaya pencegahan dari kasus tersebut itu kita bisa mempelajari bahwa perlunya ada keamanan seperti patroli, kerja rolling malam, penjagaan malam yang ketat terhadap suatu desa, dan kita perlu menjaga diri kita seperti pelatihan fisik untuk melatih fisik kita ketika keadaan darurat seperti kasus tersebut. Karena kasus tersebut juga yaitu lawannya 1 lawan 7. Jadi jelas-jelas yang 1 orang penjaga tersebut kalah. Dan dalam menghadapi kasus tersebut perlunya ada CCTV, dan perlunya ada seskamling, dan perlunya juga kesadaran akan warga terhadap keamanan suatu kasus tersebut. Jadi kasus tersebut jelas-jelas melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena perampok tersebut telah mengambil hak orang lain dan tidak mematuhi kewajibannya.
Jadi tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak menghormati hak orang lain karena dia telah mengambil hak orang lain tersebut dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi seluruh masyarakat setempat tersebut, dan tidak adanya kesejahteraan karena prinsip ini itu melanggar sila kelima, karena melanggar keadilan, tidak adil bagi pelaku dan korbannya. Dan kasus ini itu melanggar undang-undang pasal 365 KUHP pasal 2, dan hukumannya itu hukuman penjara paling lama 12 tahun. Karena ini itu terjadi pelakunya itu lebih dari satu orang, dan ini juga melalui tindak kekerasan, yaitu penganiayaan tersebut terhadap korbannya. Jadi tanggapan pribadi saya terhadap kasus aksi perampokan di gudang pupuk di Kepulauan Bangka adalah kasus tersebut menyadari betapa pentingnya kita menjaga diri, seperti latihan fisik untuk melindungi diri kita sendiri pada saat darurat seperti perampokan tersebut. Dan dari kasus tersebut saya sangat empati kepada korban, karena korban pasti mengalami mentalnya itu turun, dan beliau pasti mengalami trauma yang berat terhadap kasus tersebut. Dan harapan saya untuk penegak hukum tersebut, saya harap polisi segera menangkap 2 pelaku yang belum tertangkap tersebut dan segera memberi keadilan terhadap pelaku dan korban, dan korban mendapat keadilan yang sangat adil, serta pelakunya melaksanakan hukumannya dengan ikhlas, karena itu juga memberikan efek jerah terhadap terhadap pelaku. Dan dari sini juga perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan sekitar, seperti juga membangun poskamling dan bersosialisasi terhadap masyarakat bagaimana caranya menjaga keamanan agar tidak terjadinya perampokan seperti kejadian tersebut dan tidak mengulangi perampokan tersebut. Jadi cukup sekian dari saya. Sekiranya banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.